sementara di Indonesia, peningkatan kasus juga terjadi pada minggu ke-17 hingga minggu ke-19. Di beberapa provinsi seperti memang di Banten, DKI, dan juga Jawa Timur. Kementerian Kesehatan RI menanggapi meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand, dan Hong Kong, yang saat ini tengah mengalami tren kenaikan kasus. Peningkatan tersebut terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari Indonesia, yang diperkirakan akan bepergian untuk menghadiri berbagai agenda-agenda internasional termasuk para calon jamaah haji di Tanah Suci. Berikut penjelasan Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Dr. Sumarjaya terkait kondisi COVID-19 secara global dan ancamannya di Indonesia yang disampaikan dalam acara webinar Kesehatan Waspada. Lonjakan COVID-19 di luar negeri, Strategi Antisipasi di Indonesia, Jumat, 23 Mei 2025. Dalam beberapa minggu terakhir, kita menyaksikan adanya peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara tetangga kita, seperti Singapura, Thailand, Hong Kong, dan juga Malaysia. Di Singapura, terjadi peningkatan kasus sebesar 27,9% pada periode 27 April sampai 3 Mei 2025, dengan total 14.200 kasus dibanding 1.100 kasus pada minggu sebelumnya. Di Thailand juga dilaporkan peningkatan kasus pada konsisten selama 11 minggu berturut-turut dari minggu ke-10 sampai minggu ke-20 tercatat sebanyak 52.799 kasus, meningkat menjadi 60,7% dibanding minggu sebelumnya. Hong Kong juga mengalami tren serupa sejak minggu ke-10 dengan laporan kasus mingguan pada minggu ke-19 mencapai 1.042 kasus atau naik sebesar 7,2% dari minggu sebelumnya. Namun baru pagi hari ini dilaporkan Hong Kong terjadi penurunan kasus minggu ini. Baru hari ini kami mendapat laporan Hong Kong terjadi penurunan kasus. Di Malaysia, peningkatan kasus tercatat sejak minggu ke-14 hingga minggu ke-18. Dengan jumlah kasus minggu mencapai 1.600 pada minggu ke-18. Berdasarkan data WGS yang telah dilaporkan oleh GZ, kasus global didominasi oleh varian Omicron dengan subvarian seperti LP 8.1.1 itu sebanyak 18,95%, kemudian NB.1.8.1 dan LP.8.11 sebanyak 18,95%, NB.1.8.1 sebanyak 10%, SFC itu sebanyak 9,82%, LP816 itu 7,37%, dan XSC itu sebanyak 6,32%. Nah, sementara di Indonesia, peningkatan kasus juga terjadi pada minggu ke-17 hingga minggu ke-19. Di beberapa provinsi seperti memang di Banten, DKI, dan juga Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman terkait endemi bukan berarti aman, karena tidak mengubah tantangan yang harus dihadapi, sehingga pengendalian COVID-19 terus kita lakukan. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kewaspadaan peningkatan kasus 19 saat ini, seperti 1. Memantau situasi global dan nasional yang dapat diakses melalui kanal https kemkes.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sana, setiap hari kami melakukan update di sana. Yang kedua, mengintensifkan penemuan kasus melalui ilisari, pneumonia, dan COVID-19 melalui SKDR atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon, dan melalui NARS juga, dan juga Surveillance Sentinel Ilisari yang ada sentinelnya di 39 puskesmas, 35 rumah sakit, dan 14 BKK.
Selain itu juga memantau pelaku perjalanan luar negeri di pintu masuk negara atau point of entry melalui Satu Sehat Health Pass, jadi SSHP. Dan kami saat ini untuk memperkuat itu, kami sudah bekerja sama tanda tangan dengan imigrasi, mudah-mudahan nanti dalam waktu cepat sehingga terintegrasi antara SSHP ini dengan sistem keimigrasian. Yang keempat, melakukan penilaian risiko berkala bagi seluruh kabupaten kota ya di Indonesia. Yang kelima, kita juga melakukan vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko termasuk pada jemaah haji. Memang sesuai dengan SE, surat edaran Sekretaris Jenderal yang sudah kita rilis ya. Kemudian kita juga memastikan bagaimana kesiapan logistik pemeriksaan patogen pernapasan termasuk COVID-19 ya. COVID-19 yang ketujuh, memastikan ketersediaan obat, logistik dan kapasitas rumah sakit. Dan yang kedelapan, bagaimana meningkatkan promosi kesehatan pada masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan webinar ini merupakan salah satu langkah kesiapsiagaan kita dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Ada, Bapak Ibu yang saya hormati, kunci utama dalam pencegahan COVID-19 dan penyakit menular lainnya adalah bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Mari saling mengingatkan untuk menerapkan etika batuk, misalnya bersin ya, untuk menghindari penularan kepada orang lain. Kemudian bagaimana mengingatkan cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun ya, juga bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan masker bagi masyarakat jika berada di kerumunan atau sedang sakit seperti batuk, pilek, dan juga demam. Kemudian saling mengingatkan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.